dengar dulu. Nggak peduli. Iya, diam dulu. Ustadz, itu bukan doktrin, tapi itu yang tertulis dalam kitab suci ini. Itulah garis benang merahnya bahwa Sang Pencipta itu yang datang menghapus dosa dunia. Itu bukan doktrin, itu tertulis di sini. Bukan doktrin. Kayak udah saya nggak memaksakan juga jawaban Anda gitu. Loh, yang jelas saya sudah jawab berdasarkan apa yang tertulis, bukan asumsi. Ya, iya. Bukan asumsi saya. Udah saya nggak memaksakan juga, nggak apa-apa. Kalau gitu saya bisa pamit ya, Mami Kana, Ya. karena jam 12 malam tempat saya. Oke. Oke, Terima makasih kasih ya, Ustadz Yusuf. Oke. Semangat selalu. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Syekh Agleder. Bisa buka kamera saudaraku? Oke, Ya, silakan. oke. Ya saya mau tanya dulu bentar ya, Mbak. Ya, boleh. Oke, maaf ya. Itu di dalam Alkitab itu perkataan siapa aja itu, Mbak? Dari Kejadian sampai Wahyu ini firman Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim yang Maha Kuasa, bukan karangan manusia. Tidak ada campuran? Tidak ada kata Yesus, kata Paulus, kata siapa aja wis? Tidak ada. Kok kata Paulus? Paulus itu menulis firman Bapa, firman Tuhan, saudaraku. Karena dari Kejadian Iya, sampai Wahyu, bukannya kata ada Paulus, ada siapa? Pokoknya setahu saya itu kan banyak. jadi gini, kronologi yang pernah terjadi di Israel, peristiwa yang pernah terjadi di Israel, itu diperintahkan Tuhan Sang Pencipta untuk ditulis dalam satu kitab. Dan juga berarti ada dia banyak pernah memerintahkan kepada Paulus. Iya, Tuhan Yesus HaMashiach memilih Rasul Paulus untuk menjadi rasul pilihan di Kisah Para Rasul 9 untuk memberitakan namanya ke seluruh bangsa. Oh gitu. Itu kok ada perkataan, pokoknya setahu saya rasul-rasul itu yang menuliskan banyak ya. Iya, para rasul itu banyak menulis firman Tuhan. Ya enggak, soalnya gini Mbak, ini kitab suci apa kitab apa namanya? Kitab cerita apa kitab Quran gitu saya. Oke, kalau begitu Kok Bang, banyak? saya mau tanya, apakah Al-Quran itu firman Allah? Oh, tidak ada campuran Oke, asli. nggak ada perkataan manusia di situ ya. Tidak ada. Oke, kalau begitu tolong baca Al-Hijr 6. Tidak. Kamu yang Tolong baca baca itu Al-Hijr ayat apa? 6. Ya, tolong Ya, baca. kamu yang baca kamu tahu asbabun nuzulnya, Pak? Loh, katanya nggak ada perkataan siapapun. Oh, Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, Mbak. Iya, tolong baca dulu Al-Hijr ayat 6. Coba tunjukkan aja. Oke. Kamu yang baca ya, saudaraku ya. Ya kamu lah yang baca. Tolong baca. Baca wis, tahu baca enggak lu? Baca aja terjemahannya. Ya, Mbak. Oh, jangan baca terjemahannya doang lah, baca semuanya. Oh, ya udah, bahasa Arabnya baca kalau begitu. Ya kamu yang baca. Kamu lah, aku nggak bisa baca bahasa Arab. Kamu aja yang baca. Oh, jadi gak bisa bahasa Arab, jadi jangan baca terjemahannya doang. Ya udah, Kalau baca kamu lah. kalau kamu mau baca itu ya, kamu lihat juga asbabun nuzulnya. Ya udah, ini baca dulu. Saya nggak tanya asbabun nuzul. Ya udah baca aja sendiri, kan kamu yang pegang itu. Ya ini kan kitabmu. Kenapa kamu malu baca kitabmu, Bang? Kamu gak tahu baca. Ya udah, bacalah. Ya udah baca kalau kamu bisa. Lah piye to, Mas? Tolong bacakan, Kalau kamu Bang. kalau kamu mau baca itu, kamu baca juga asbabun nuzulnya. Soalnya itu kan ada Saya nggak asbabun tanya nuzulnya. asbabun nuzulnya. Baca dulu ini dalam Quranmu. Ya kamu baca. Gimana itu bacaannya? Kamu tahu nggak? Ya makanya kamu baca dong dengan bangga gisi kitabmu. Cumannya kamu, Bang. Mana? Ya udah, baca Saya lah, itu kan Bang. bisa semua. Kamu bisa nggak? Kamu bisa nggak?
Iya makanya bacalah, kamu malu baca kitabmu. Ya kamu bisa, ya bilang dulu, kamu bisa baca nggak? Enggak, kamu aja yang baca. Oh nggak bisa. Kenapa kalau kamu nggak bisa baca kok Enggak, sebenarnya kamu pegang bisa baca Al-Quran? enggak ini? Kalau kamu nggak bisa baca kok buka itu. Loh, kan saya mau tanya, kata kamu enggak ada perkataan siapapun di dalam Quranmu. Iya. Kalau Lalu kamu ini perkataan buka siapa? itu, Baca kamu dulu. Oke, kamu buka dulu asbabun nuzulnya. Saya Itu, enggak tanya ya, wis. asbabun nuzulnya, ini baca dulu isi Kamu kitabmu. buka dulu. Di Ya asbabun Tuhan. nuzul itu sudah dijelaskan semua. Di asbabun nuzul dijelaskan semua. Sungguh berat saudara-saudara. Udah Berat bang, ya? mohon maaf turun aja bang. Kamu nggak tahu asbabun nuzul ya? Saya nggak tanya asbabun nuzul, mohon maaf saya turunkan bang. nah, itu. Diskusi nggak kondusif. Suruh baca kitabnya aku nggak mau bang. Suruh saya baca ayat dalam kitab saya bangga bang membacanya bang. Suruh baca isi kitabnya aku nggak mau bang. Buat apa diskusi sama orang yang tidak mau membaca isi kitabnya? Lalu kamu naik ke sini untuk apa? Selamat malam. Selamat malam. Ya, bisa buka kamera, Bang? Ini kebetulan saya Iya, Silakan, Bang, selamat. buka kamera. Saya Mikana, apa yang disampaikan saudara tadi, Anda kan menyalahkan bahwa apakah ada perkataan manusia seolah-olah Bisa ada buka dalam kamera, Bang? Islam itu. Ya, silakan, Bang. Saya tadi apa yang disampaikan saudara tadi Itu yang di atas itu Nabi Muhammad dalam Alkitab, maksudnya apa itu bang? Oh iya bang, ini saya jelaskan dulu ya. Tolong diperhatikan ya, saya akan memberikan penjelasan sama abang. Sebenarnya ini adalah ayat dari Al-Quran kami ya. Saya akan putarkan dari Al-Quran dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah tuh ketika saya naikkan dikit ya. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku." Kok abang pelanggarannya bang? Yaitu Taurat. Dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku. Yaitu namanya Ahmad. Tuh. Pelanggaran? Kok pelanggaran dia ya? Aneh. Maunya pelanggaran kenapa sih? Ngapain dia tadi? Saya nggak bisa lihat dia kalau lagi tunjukin data. Halo, selamat malam. Selamat malam, Islam Kristen bang? Kristen bang. Buka dulu kameranya lah bang. Ngobrol. Kalau ngobrol buka dulu kameranya ya. Udah? Belum? Belum bang. Ngapain kau bang? Jaringan agak error bang, jaringan saya. Ya udah benerin dulu nanti ya. Benerin aja dulu ya. Gak jelas sekali kau.
Hmm. Halo, selamat malam. Bang. Hmm. Iya bang, abangnya Islam Kristen atau Katolik? Kristen bang. Abang naik mau ngapain? Diskusi yuk. Bukan diskusi sih, tadi ngobrol-ngobrol aja kan. Iya. Itu temanya Nabi Muhammad dalam Alkitab. Alkitab mana nih? Alkitab, kitab Quran apa Alkitab kitab Kristen. kami? Oke, boleh coba dibukakan ayatnya di dalam Alkitab bang, Injil. Ada Baik, Muhammad. ya. Baik. Abang perhatikan dulu penjelasan saya sedikit ya bang ya. Dalam Alkitab bang ya, ini kan sesuai dengan tema bang. Ya. Dalam Alkitab ada nama Ya. Muhammad. Ini saya ininya. Dasar temanya gini bang. Dari Al-Quran saya, dasar temanya ya. Kata Al-Quran saya nih ya. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira ya tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya adalah Ahmad. Jadi menurut Al-Quran, Quran surah As-Saff ayat 6, Yesus atau Nabi Isa itu menubuatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mari kita ke kitab Anda. Nah, hal ini dapat kita temui Sebentar di dalam Bang, Yohanes ya. 16 nomor 13. Sebentar. Apakah Anda mengemis Isa itu adalah Yesus? Isa memang Yesus, Bang. Kenapa? Isa itu orang mana? Nabi Isa itu orang Yerusalem dia. Di Yerusalem. Dia lahir di Nazaret. Kenapa mengemis-ngemis ayat Alkitab, Bang? Anda aja tidak bisa membedakan Isa itu orang mana, Yesus itu orang mana. Bagaimana diskusi ini jalan gitu loh. Berarti kamu yang kurang baca. Enggak sama ya. Enggak, sekarang Nih, coba begini, Bang. lihat. Saya Ya udah tanya. ada nih Isa itu lihat, orang mana? Abang lihat dulu Sebentar, kitab Bang. abang ya. Isa itu orang mana? Nazaret. Isa Ya. itu orang mana? Di Al-Qur'an Ya nama itu orang mana? Nazaret. Nazaret. Ada silsilahnya di Al-Qur'an itu. Orang Nazaret dia berkata begitu. Bukan karena Kristen yang menyamakan. Bukan. Bang, Kenapa saya menyamakan Nabi Isa dengan Yesus? Karena Kristen yang menyamakan. Bang, ibarat surat tanah, abang itu SKT, kami ini sertifikat induk loh, Bang. Lah, Ya. gini, ya. Wajar kalian SKT menggugat kami, wajar itu. Iya, makanya kalian sama-sama kan Gini, saya gini, kami gini. gitu loh. Gini, bukan mengemis ayat kamu, tapi memang tertulis gitu untuk masalah ini. Nah, kalau untuk masalah Masa Isa sekelas dan Yusuf PI begini, Bang. gini dulu. Masalah Nabi Isa dengan Yesus apakah sama? Saya tegaskan kepada Anda, ya, bahwa yang menyamakan Nabi Isa dan Yesus itu adalah Kristen, Bang, bukan Islam. jelas kami sertifikat induk tidak mau menurut SKT loh, Bang. Ya. Sekarang Kami kau perhatikan sertifikat nih, induk loh, ya. Bang. Nih. Bagaimana Jadi ya, sertifikat induk biar kamu menurut tahu gitu, SKT Bang. gitu loh. Biar kamu tahu menurut kitabmu ya Nabi Isa itu adalah Yesus. Ini kitabmu ya, betul nggak? Betul nggak? Yang mana, Bang? Betul nggak? Nih Alkitab Sabda. Kita di mana lagi Nih. kau ambil cup. Nih Matius 1. Apa ketawa? Enggak. Lucu aja ngeliat kamu. Udahlah saya turun aja. Nggak ada yang lucu. Lucu apanya teman-teman? Mabuk kah dia? Yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus itu Kristen, bukan Islam. Gimana sih? Nih lihat ya. Tuh, teman-teman. Yesus. Tuh Isa masih kan?
apa? Heran saya. Yang menyamakan Kristen, dia sendiri yang ketawa-ketawa gitu. Iya, saya heran gitu menertawakan kebodohan dia sendiri atau seperti apa gitu loh. Gak jelas. Iya. Yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus itu Kristen, bukan Islam masalahnya. Makanya saya bawakan Nabi Isa ya Yesus gitu karena disamakan Kristen. Aduh. Iya, bingung saya. Apa yang dia ketawain? Yang menyamakan Kristen. Halo. Halo, silakan open cam dulu, Bang. Oke, siap bosku. Wah, gelap kali, Bang. Udah, nggak apa-apa. Temanya Ini di memang atas situ. ini. Temanya di atas gimana, Bos? Baik. Tolong perhatikan, Bang ya. Jangan Anda tebang dulu sebelum saya selesai menjelaskan, oke? Oke? Banyak, Bos. Nih. Baik, Abang perhatikan nih ya, Bang ya. Siap. Jadi Nabi Muhammad dalam Alkitab itu berdasarkan ya judul saya itu berdasarkan Al-Qur'an saya. Al-Qur'an saya surah As-Saff ayat ke-6 ya. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ketika ya Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan yang akan datang setelahku namanya Ahmad." Tuh, Bang. Kemana kau, Bang? Gacor ya, aduh. Naikin lagi dah. Yang benar ya kalau mau diskusi yang benar gitu. Ganti tema enggak? Bagus temanya. Kita akan buktikan Nabi Muhammad ada di dalam kitab mereka. Kita akan buktikan Nabi Muhammad ada dalam kitab mereka dan kita akan buktikan ya teman-teman semuanya ya, Al-Quran benar lagi gitu. Tunggu naik lagi, naikin. Ya Bang, Silakan kau buka dulu kameranya. ya Mana? udah. Mana? Nah, gitu dong, Bang. Ya, Anda mau diskusi apa, Bang? Ada mau bertanya atau seperti apa gitu? Abang lalu nanya lah Bang. Apa tema? Kalaunya saya bertanya, saya bawa tema nih, Nabi Muhammad dalam Alkitab. Gak tahu gitu Bang. Nggak tahu. Terus ngapain Abang naik? Coba. Tapi ya pengen nanya aja. Pengen naik aja. Pengen nanya. 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 Apa yang mau Anda tanyakan? Gini. Kenapa kalau Lebaran itu tidak menentu waktu apanya, tanggalnya, bulannya gitu? Kenapa gitu? Itu udah ada hitungannya, Bang. Apakah bisa seperti Kristen, menetap dia, Hindu, menetap dia. Ini kenapa gitu? Tiap bulan, tiap tahun ganti, kenapa gitu? Karena dia ada metode cara hitung yang berbeda-beda. Kayak kemarin di sini hari Jumat udah makan orang udah siap-siap puasa jadi Lebaran. Kenapa gitu ya? Ya iya, karena cara hitung beda masing-masing. Pakai lihat matahari, bulan, bukan matahari. Makanya itu jangan kau urus agama lain, agamamu dulu kau urus.
Hmm. Sudah beres, agama saya tuh udah beres. Gimana Gitu. beresnya? Jadi yang kagak beres aja yang saya urus, Bang. Yang masih belum beres ini gitu. Kalau agama saya udah beres, masalah hilal itu, ikhtilaf itu udah beres kami. Buktinya semua agama tadi hari raya pas-pas, kalian aja enggak. Ah, ya, ikhtilaf itu kami saling menghargai gitu, sama. Nggak ada permusuhan. Kan gitu ya. Aneh juga kau, ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Bang. Ya. Baik, Dari yang Kristen mana nih? saya yang Kristen. Oh, open cam dulu lah, Bang. Ya bentar ya. Ah, tapi kayaknya berteman deh kita, pernah ketemu kayaknya. Oh, oke. Ya, Oke, Bang. Kira-kira nih, apa yang mau kita diskusikan pada malam hari ini? yang saya mau pengen tanya yang tulisan Pak Ustadz di atas itu bilang Nabi Oh, Muhammad dalam Alkitab. Maksudnya gimana itu? Di kitab mana? iya. Jadi Al-Quran mengabarkan kepada kami, Bang, bahwa Yesus atau Nabi Isa itu menubuatkan Nabi Muhammad. Hmm. Tertera di dalam Al-Quran. Nih. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuliyati min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi ada kedatangan ya seorang nabi setelah Nabi Isa putra Maryam. Siapa itu? Namanya Ahmad. Nah, yang dimaksud Isa adalah Yesus. Kristen kan menyamakan gitu. Nabi Isa dengan Yesus anggaplah sama ya oknum tersebut. Tapi apakah betul di dalam Alkitab ada Yesus menyebutkan Nabi Muhammad? Abang coba baca di Yohanes 16 nomor 13 coba. Ini posisi saya lagi tugas di pos security, jadi saya nggak bawa Alkitab, Pak. Ya udah gak apa-apa, Bang. Kalau Saya bisa yang bukain ya. tampilkan di layar biar saya baca. Baik. Biar tuh. Gak apa-apa, bentar. Saya gedein dulu ya. Supaya tulisannya gede-gede. Seorang nabi. Ini, Bang ya. Bukan. Bukan yang ini, Bang. Yohanes ya tadi ya. Yang saya maksud Yohanes. Itu ulangan. Nih, Yohanes 16 nomor 13. Mari kita baca. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Menurut Abang, tetapi apabila ia datang, roh kebenaran ini siapa? Roh kebenaran itu Tuhan Yesus sendiri. Oh, Yesus, roh kebenaran. Kok beda-beda ya tafsir teman-teman Kristen? Roh kebenaran ini kan ucapan Yesus, Bang. Iya, dia sendiri. Yesus menubuatkan, masa dia menubuatkan diri sendiri, Bang? Bisa toh. Bagaimana bisa? Dia bisa. Aneh, Abang ini. Aneh bagaimana, Pak Ustadz?
ada seseorang yang akan datang setelah Yesus, kata Yesus, yaitu roh kebenaran. Ini siapa? Mana ada tulis ada seseorang Pak Ustadz? Nggak ada tulis di situ seseorang. Aduh bang, kalau kita makanya baca kitab mula ya, apakah yang dikatakan Yesus nih? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu sekarang belum dapat menanggungnya, kata Yesus tuh. Ya, tetapi apabila datang roh kebenaran, ia akan memuliakan aku dan akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya padaku. Jadi siapa roh kebenaran ini bang, menurut Anda? Ya, roh kebenaran itu Tuhan Yesus Pak Ustadz. Dia adalah juru selamat manusia. Parah ini. Karena dia berkata Pak Ustadz. Bang, bentar. Karena dia Yesus ngomong, dirinya ngomong akan datang. Ya, roh kebenaran kata Yesus. Kok Yesus roh kebenarannya? Aduh. Kata Yesus akan datang tuh, roh kebenaran. Masa roh kebenarannya Yesus lagi yang datang? Aduh. Jadi memang menurut Anda siapa gitu? Pak Ustadz ini kalau saya perhatikan ini, mohon maaf ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz ini seperti waktu setan mencobai Tuhan Yesus. Ya sama juga Pak Ustadz mencobai orang Kristen untuk imannya gugur. Tapi Pak Ustadz harus. Bang, saya tidak mengurusi iman Anda. Ya udah balik ke tema lah kita Tat ya. Iya. Ini Nabi Muhammad dalam Alkitab di mananya dia, di kitab mana dia ada Pak Ustadz? Yohanes 16 nomor 13. Coba Baca dulu, bacalah. Satu pula saya. Bacalah kau yang baca, malas saya. Saya mau makan saya apel dulu. bacakan Pak Ustadz. Pak Ustadz dia ngapa? Enggak, kau yang baca. Saya mau makan apel. Udah saya sebutin. Enggak, Pak Ustadz tunjukkan lah. Kan Pak Ustadz apa? Biar saya yang bacakan. Nggak bakalan gugur lah udah siap puasa Pak Ustadz. Nggak mau. Nanti kebiasaan orang-orang Kristen nggak malas baca kitabnya, nggak mau saya. Saya bahagia kalau Ustadz cerita tadi. Saya bahagia juga. Pengikutnya pun bahagia saya kalau baca Alkitab. Kan bagus. Makanya kau baca dulu Pak Ustadz, bacakan dulu Pak Ustadz. Jadi di mananya dia? Masa saya yang membuktikan gitu, yang saya pula yang cari, kan Pak Ustadz dia ngasih judulnya kan. Kan Anda bertanya, saya kasih jawaban Yohanes 16 nomor 13. Ya tunjukkanlah. Masa saya tunjukkan kan nggak aneh. Kau yang baca malas sekali kau baca kitabmu bang. Kecuali saya. Kenapa emang kamu malas sekali gitu baca kitab kamu tuh kenapa? Aduh, Ustaz. Gimana pula secara caranya Pak Ustaz? Dari saya kecil, dari saya mengenal Alkitab itu ke gereja itu dari saya kecil lah ya. Berarti mengerti Alkitab itu sejak kelas 1 SD. Turunin moderator juga kan? Bang, ya cobalah kalaunya mau naik ke tempat saya. Kalau Anda niat bertanya, silakan nggak buka Alkitab ya. Nah, kalau kamu mau mendiskusikan sama saya, coba pakai kitabnya. Masa saya yang Muslim yang punya standby di sini? Masa saya yang Muslim punya standby di kitab kalian di depan mata saya? Kalian gak mau baca? Apa coba? Males gak baca nih? Aduh.
Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh. Hmm, ada lagi nggak outannya nih? Ntar ya. Silakan. Ya, kawan Kristen minta naik. Aduh, noise. Halo, selamat malam. Selamat malam abangku Yusuf PI. Boleh buka kameranya bang ya? Oke bangku, oke. Bang, pinjam satu bidadarinya bang, bisa? Enggak, bidadari. Iya, buka dulu kameranya, baru ngomong ya. Ah, udah jelas kan? Bentar, saya senggol Mikana ya. Hmm. Dah, mau nggak dia masuk? Bentar, saya tunggu. Mau nggak dia masuk? Nggak mau? Nggak mau ya? Iya dia lagi lab, saya tahu. Makanya saya undang lab bersama gitu. Nggak mau dia. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bang, Islam bang. Selamat sore bang dari Yordania. Yordania. Selamat sore dari Yordania. Iya bang, Terus betul Yordania. ada yang mau disampaikan nih bang? Soalnya malam khusus saya suka Kristen aja nonton. kita nyarinya. Ya saya suka aja nonton. Oke bang ya. Tadi gabut aja sih, mencet-mencet tiba-tiba naik beneran. Oke. Jangan mengganggu dulu bang ya, Bang, di bawah semangat dulu bang, ya, biar semangat kita ada dalam diskusi ya. berdakwah. Semoga Allah kasih Oke. pahala jaya buat abang. Oke. Amin. Oke ya. Oke bang, siap. Assalamualaikum. Oke bang, siap. Halo, selamat malam. 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 Ente Kristen bang? Islam. Islam. Oh, ada yang mau disampaikan? Yang Islam biasanya ada juhur. Kalau saya terima yang Islam. Mau tanya aja Pak Ustadz. Iya, masalahnya gini, saya lagi lab lintas agama. Kalau mau tanya langsung ke WA atau nanti waktu siang gitu. Waktu siang, waktu Siap. kajian. Oke. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim sudah ada waktunya ya, ba'da juhur gitu. Kita sambil bahas kajian. Halo, selamat malam. Ya malam. Ya, silakan dibuka kameranya, Bang. Hilang sendiri.
Halo, selamat malam. Apanya? Aduh, terlambat aja. Halo, selamat malam. Selamat malam. Apa punah kah teman-teman? Heran saya. Punah kali mereka ya gitu ya.